yang pada kesempatan ini juga akan menyampaikan orasi ke-NU-an. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Rifkil Halim, waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam wa mulazamatil jamaah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-muhafizina birrisalah. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para ustaz, guru ngaji, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada penceramah kita, tamu kita dari Jakarta, Kiai Haji Adnan Anwar, kepada seluruh alim ulama dari jajaran PCNU Jembrana, wabil khusus Nabi Al-Fadil Kiai Haji Muhammad Zaki Har selaku Mustasar PWNU Provinsi Bali, serta seluruh pengurus badan otonom maupun badan khusus Nahdlatul Ulama Kabupaten Jembrana yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul di sini. Pada hakikatnya adalah untuk menjawab apa yang diserukan oleh Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari, di mana beliau mengatakan, halummu ya halummu kullukum wa man tabi'akum jami'a. Datanglah kemari kalian dan seluruh orang-orang yang mengikuti kalian, minal fuqara'i wal aghniya, dari orang-orang miskin dan orang-orang kaya, minat du'afa'i wal aqwiya, dari orang-orang yang lemah dan orang-orang yang kuat. Datang ila hadhil jam'iyyatil mubarakah, datanglah menuju organisasi yang penuh barakah ini, al-mausumah bi Nahdlatul Ulama, yang disebut namanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Hadhihi jam'iyatu adlin, ini adalah jam'iyah, organisasi yang berkeadilan, wa amanin, dan berkedamaian, wa islahin, dan yang mendamaikan, wa ihsanin, dan yang mendorong kebaikan. Udkhuluha bil mahabbati wal widad wal ulfati wal widad wal ittihad bainal ajsam wal arwah. Kalau mau masuk kepada organisasi ini, masuklah dengan penuh rasa cinta, kasih sayang, kemesraan, dan bersatunya antara ruh dan jasad. Kenapa kita dituntut begitu banyak oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari memasuki organisasi ini sepenuh hati? Karena organisasi ini adalah organisasi yang menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah sama dengan menjaga agama Islam itu sendiri. Ayyuhal hudur rahimakumullah. Dalam muqaddimah qaulun asasi, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa organisasi ini adalah organisasi annaha hulwatun bi afwahib rijal ussatun ala ghulasimil asrar. NU ini manis di mulutnya orang-orang yang para ulama. Kalau ada ulama yang benci NU, maka dia akan masuk ke pilihan yang kedua. Uswatun ala ghulasimil asrar. Duri di tenggorokannya orang-orang jahat. Paham? NU ini disifati oleh Hadratus Syekh hulwatun bi afwahir rijal. Manis di mulutnya para ulama. Uswatun ala ghulasimil asrar. Duri di tenggorokannya orang-orang jahat. Minimal orang-orang yang buruk hatinya, jelek tabiatnya. Jadi kalau ada orang benci terhadap NU, tidak usah banyak diambil hati. Beruntunglah kita yang senang terhadap Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI. Kenapa demikian? Karena Hadratus Syekh mengatakan faya ayyuhal ulama wassadat al-atqiya min ahli sunnah wal jamaah ahli madhahibil arba'ah antum qad akhadtumul uluma mimman qablakum wa min qablakum mimman qablah bittisalis sanad ilaikum wa tanzuruna amman ta'khuduna dinakum antum khazanatuha wa aqwabuha fala tu'tul buyuta illa min abwabiha faman ataha min ghairi abwabiha summiya sariqan. Wahai para ulama, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikut salah satu daripada 4 imam madhab, kalian telah belajar dari ulama sebelum kalian, dan ulama sebelum kalian telah belajar dari ulama sebelumnya dengan sanad yang menyambung dari Rasulullah SAW hingga kepada kalian, dan kalian telah melihat dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka jangan sekali-kali kalianlah yang menjadi gudangnya ilmu agama ini dan pintunya agama ini. Maka barang siap, jangan sekali-kali kalian memasuki rumah bukan melalui pintunya. Maka siapapun yang masuk rumah bukan melewati pintunya, maka disebut maka maling agama. Kata Hadratus Syekh, telah qad hadu biharul fitan, menceburkan diri ada satu kelompok ke dalam lautan fitnah. Yad'una ila kitabillah, mereka menyerukan kepada kitab Allah, walaysa fihim min syai', sementara mereka tidak paham sama sekali dengan kitab Allah. Mereka buat organisasi, mereka buat kumpulan, mereka buat lembaga-lembaga, sementara ulama-ulama yang tahu akan kebenaran agama ini diam saja. Maka mereka semakin semangat untuk melakukannya. Banyaklah kemudian orang-orang yang tidak tahu apa-apa, yang lagi apes, ikut kepada mereka. Besok kalau mereka mati, mereka akan dibangkitkan dengan suara yang sangat menakutkan. Hadza ma qalahu Syekhunal Karim Al-Fadil Ar-Raisul Akbar Hasyim Asy'ari fi muqaddimati. Ini yang dikatakan oleh Hasyim Asy'ari. Oleh karena itu, NU itu merupakan sesuatu yang harus kita perjuangkan bersama. Tetap menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia, bahkan kelak akan menjadi satu jamaah yang terbesar di dunia.
Para ulama-ulama dari Mesir sudah mengatakan, sekarang bukan waktunya orang Indonesia yang ngaji ke Timur Tengah, tapi waktunya orang Timur Tengah yang belajar kepada NU yang ada di Indonesia. Ayyuhal hudur rahimakumullah. Kita menjaga NU ini sama dengan menjaga ajaran daripada para ulama, dari para aulia, daripada tabi'in, dari para sahabat, dan dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita berada pada barisan ulama. Dan kelompok ini tidak akan pernah mengecil. Ahlus Sunnah wal Jamaah akan terus membesar dan selamanya akan menjadi kelompok mayoritas di dunia ini, karena ini adalah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Inna ummati la tajtami'u ala dhalalah." Umatku tidak akan bersepakat dalam satu kesesatan. Fa in wajadtumul ikhtilaf bainahum fa 'alaikum bis-sawadil a'zam. Jika kalian kemudian melihat ada perbedaan di antara mereka, maka wajib atas kalian untuk berpegangan kepada kelompok mayoritas. Kelompok mayoritas itu adalah kelompok yang jumlahnya paling banyak. Tidak usah ditakwili, tidak usah ditafsiri, karena tafsir ulama-ulama belakangan bisa membingungkan Anda. Kalau tidak percaya apa yang dikatakan oleh para seorang tabi'in min akbarihim, termasuk ulama paling besar dari tabi'in, Uwais Al-Qarni, ketika menasihati Harun bin Hayyan min zuhadit tabi'in, sama-sama dari golongan tabi'in. Ya Harun, iyyaka an tukhalifal jama'a fatufariq dinak wa anta la ta'lam fatadkhulun nar. Wahai Harun, jangan sekali-kali engkau menyelisihi jamaah kelompok mayoritas. Ini katanya Uwais Al-Qarni. Kenapa? Fatufariqu dinak, karena engkau akan menyelisihi agamamu. Wa anta la ta'lam, engkau tidak sadar. Fatadkhulun nar, tiba-tiba kau akan masuk ke dalam neraka. Maka inilah wasiat para ulama yang dijaga, dan sekarang kita tahu siapa negeri apa di dunia ini yang paling banyak jumlah umat Islamnya. Negara mana yang paling banyak umat Islamnya? Organisasi yang paling besar di dunia, organisasi Islam namanya apa? Nahdlatul. Maka kitalah yang dimaksud As-Sawadul Aqsa. Dan ini sudah diketahui oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ketika mereka mengatakan, kalianlah yang dimaksudkan oleh sabda Rasulullah, la tazalu ta'ifatum min ummati 'alal haqqi zahirina wa la yadurruhum man nawa'ahum hatta ya'tiya amrullah. Kalianlah yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Ada suatu kelompok dari umatku yang selamanya berada dalam kebenaran, dan tidak ada yang bisa membahayakan mereka, orang-orang yang memusuhi mereka. Banser dicaci tambah banyak, fatayat dibuli tambah banyak, muslimat dimaki-maki tambah banyak, kader NU Tambah banyak. Semua orang akan berbondong-bondong. Karena apa? Karena ini yang telah dijanjikan oleh Rasulullah. Dan Hadratus Syekh seorang muhaddis Indonesia, kalau dia sudah mengatakan begitu, berarti beliau sudah mengkonfirmasi siapa kelompok ini, dapat konfirmasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakin kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang ada dalam jamiah yang didirikan oleh para ulama dan para aulia, para ulama dan para waliullah. Oleh karena itu, maka kita sebagai warga Nahdien jangan jauh-jauh dari ulama, jangan jauh-jauh dari ranting, jangan jauh-jauh dari MWCNU, jangan jauh-jauh dari PCNU, jangan jauh-jauh dari Lailatul Ijtima, karena semua itu nanti akan mempertemukan kita
dengan kebaikan-kebaikan yang lain, kebaikan-kebaikan yang terus akan berbuah kebaikan, dan selanjutnya akan insya Allah akan mempertemukan kita dengan para ulama, dengan para aulia, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Ayyuhal hadur rahimakumullah. Oleh karena itu, sebagai apapun kita, sebagai warga NU, sebagai pengurus NU, sebagai kader NU, jangan lupakan satu hal, bahwa visi besar NU ini adalah menjaga Islam ahli sunnah wal jamaah. Pekerjaan NU ini menjaga agama Rasulullah supaya warga Nahdien bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaumul hisab nanti. Maka ini tujuan utama NU. Sehingga Hadratul Syekh Kiai Ahmad Siddiq mengatakan, NU itu bukan koper yang siapapun membawa boleh memasukkan apapun ke dalamnya. NU itu bukan taksi, penumpangnya bisa merubah jalur rute perjalanannya. Tapi NU itu kereta api. Siapapun boleh masuk ke NU, siapapun boleh keluar dari NU, tapi jangan coba-coba untuk merubah rute kereta api. Maka banyak para ulama yang ketika kita datang ke Sidoarjo, mereka tidak tahu sama ketua umumnya, tapi datang ke Sidoarjo. Ulama sepuh hafiz Al-Quran, tidak tahu bahwa di depannya ketua PBNU. Kenapa? Karena tugas dia bukan menjaga ketua PBNU. Tugas dia adalah menjaga Jam'iyah Nahdlatul Ulama tetap menjadi sawabul a'zam bil alam. Sebagaimana yang diwasiatkan oleh guru-guru mereka, min auliyaillah. Maka yakinlah bahwa guru-guru kita bernasab kepada ilmu, kepada guru-guru yang kalau tidak gurunya aulia illah, maka guru dari gurunya pasti aulia illah. Ini NU. Oleh karena itu jangan terpengaruh dengan aliran-aliran yang lain. Karena sering kali kita tidak menghargai ulama-ulama kita, tapi lebih menjunjung orang yang belum tentu hatinya bisa menyambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang belum tentu hatinya bersambung takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yakinlah kita, karena syarat ulama bukan hanya alim, bukan hanya tahu riwayat, tapi syarat ulama adalah mereka yang hatinya takut kepada Allah, yang kemudian hatinya cinta kepada Allah. Zahat bihimul aqdar wabat ma'ahumul asro. Kalau anda hatinya rusak dekat mereka, maka kotoran hati anda akan gugur. Tapi kenapa? Karena siapapun orang jahat tidak bisa mendekati mereka. Orang jahat kalau dia lama-lama dekat ulama yang benar, ulama dia akan takut kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Si penjahat. Kalau enggak dia akan jauh diusir dan tidak akan bisa mendekati ulama. Jadi kalau kita kira-kira jauh dari ulama, hati-hati, bisa jadi kita lagi apes. Jadi itu, oleh karena itu mari kita semua secara berjamaah ingat kembali bahwa kita berguru dengan ulama-ulama kita di sini, dan di belakang ini kita bersaksi bahwa mereka para ulama yang telah mendahului kita, yang sudah dikubur, ini sudah melakukan amanahnya sebagai ulama, menyampaikan ajaran kepada kita semua. Sedangkan kita sekarang berjanji juga akan menjaga ajaran yang mereka sampaikan hingga titik darah penghabisan. Siap? 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 Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI Pancasila. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.